Kita lanjut ke pertanyaan kedua gitu, nggih, Iya, Mbak Anita? betul. Monggo. Siap. Monggo, pertanyaan kedua. Masih offline ya, Mas ya? Masih offline Iya. dulu. Ini karena tadi, wah ini sudah berdiri sendiri ini langsung ini. Monggo silahkan. Ini kebetulan bapak saya ini yang tanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartono, RW 04. Warganya Pak Lurah, Pak. Saya hadir di sini sangat bangga sekali dengan suasana yang sangat sejuk. Saya di sini seperti di kafe, Pak. Jadi kalau mungkin teman-teman rapat di sini tidak perlu ke kafe, saya kira. Ya. Cuma konsensinya ya camilannya mungkin Pak Lurah yang nyawa. Ya ini guyon aja, Pak. Baik, tadi masalah pohon ganja. Kalau di Tegal Gede itu, mohon maaf, kalau pohon ganja itu mungkin Pak, saya kira juga sangat, kalaupun ada itu ya sangat jarang, bahkan tidak mungkin. Karena apa? Karena di kota itu lebih praktis kalau menggunakan penyalahgunaan narkoba itu lebih lebih efektif dengan pil atau dengan obat yang lebih simpel. Karena saya pernah baca di medsos, termasuk Jember itu pengguna narkoba yang paling banyak, Pak. Bahkan tingkat nasional, kalau tidak keliru ya. Kalau tidak keliru. Mungkin nanti bisa dilihat di Google. Karena apa? Karena juga nalarnya Jember itu kota pelajar. Yang kedua memang banyak mahasiswa, banyak pendatang. Jadi bukan masalah orang lokal. Logikanya begitu, Pak. Cuma antisipasinya juga sudah cukup baik, bahkan saya juga senang ternyata Tegal Gede sudah mengantisipasi jauh lebih lebih depan dengan gelagat seperti ini. Karena bagaimanapun narkoba itu juga bahaya untuk generasi muda. Yang kedua, saya juga bingung atau masih belum paham. Karena ada tidak narkoba, Pak, akan mungkin lebih rendah anunya apanya, dosisnya. Saya dengar-dengar itu Valium apa obatnya kecil. Sebenarnya seperti obat tidur aja, Pak. Ya, cuma saya belum tahu. Iya. Karena itu juga bisa flat. Bahkan kalau minumnya over itu tidurnya malam sampai 3-5 hari baru bangun juga, Pak. Kalau diagnosis juga itu. Ya. Itu yang ini kita sharing aja. Kalau Valium itu saya belum tahu, mungkin nanti Pak Babin atau Bapak Gantimas bisa bisa menayangkan Valium itu seperti apa, karena utamanya Bapak Ibu sekalian, apalagi yang punya kos-kosan kemarin itu juga ini paling tidak betul tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak perangkat lurah maupun tiga pilar itu kerjasama yang baik dengan RTW itu juga bagus. Maksudnya apa? Utamanya di lingkungan kita itu lingkungan anak-anak kos. Yang kedua, kalau saya boleh mengatakan, untuk sebelah utara kampus UNED dan sebelah selatan kampus UNED itu kesannya juga sudah lain, Pak, sebenarnya. Dan alhamdulillah kalau di wilayah kita Mas Trip itu, mohon maaf, yang barangkali yang sebelah selatan Sumbersari itu masih nilainya masih positif, Pak. Maksudnya masih tertib, masih kondusif. Kalau dibandingkan dengan Jalan Jawa ke selatan. Karena apa? Kami tahu itu kadang-kadang juga sharing dengan anak-anak kos. Sehingga bahkan anak-anak ekonomi itu lebih condong kosnya di sebelah utara kampus, karena mungkin lingkungannya juga sudah tidak kondusif atau mungkin lebih padat dan sebagainya. Untuk Jalan Jawa, kembali lagi ke masalah kondusivitas itu, saya kira juga baik, bahkan ini sudah difasilitasi oleh Bapak Lurah, Bapak Babinsa dan sebagainya, sehingga paling tidak kita bisa menjaga lingkungan kita yang menjadi lebih baik. Karena utamanya pada Bapak Ibu sekalian yang punya kos itu paling tidak kan sudah punya nilai tambah dengan suasana yang baik, kondusif dan sebagainya. Itu yang terkait dengan masalah lingkungan. Terus yang kedua, saya ingin tanya karena saya juga belum paham, untuk pengguna narkoba dengan pengedar narkoba belum paham. Sanksinya apakah sama untuk pengguna dengan pengedar? Terus tadi yang terkait dengan masalah jenis-jenis narkoba itu, saya kira bahkan
di anak-anak SD SMP pun kadang-kadang sudah dirasui seperti itu dengan mungkin cara permen atau mungkin dengan cara makanan camilan dan sebagainya. Tapi paling tidak apa yang disampaikan oleh Pak Camat itu sangat betul sekali. Karena orang tua kita bisa seneng di sana padahal anak saya belum tahu apa sudah pulang atau belum. Itu guyonannya memang seperti itu. Terus yang kedua masalah pendataan, Pak. Masalah pendataan. Kemarin tuh sebenarnya kita harapkan dari perangkat kelurahan bisa hadir di pertemuan Anjang sana, tapi kebetulan mungkin juga waktunya bersamaan dan mungkin bisa lain waktu bisa hadir di pertemuan kami. Warga kami juga masalah pendataan mahasiswa itu apakah kegunaannya bagaimana, apakah tetap dilanjutkan. Karena itu juga betul Pak, kalau kami sebenarnya bukan belangko itu waktu belum diberikan dari kelurahan. Ya. Kami menggunakan buku tamu biasanya Pak. Oke Pak. Buku tamu sehingga setiap mahasiswa itu saya kasih buku tamu untuk mengisi nama, alamat lengkap, nomor telepon anak yang bersangkutan dengan orang tua. Tapi kemarin itu dari Pak RT kebetulan sudah diedarkan belangko pendataan itu dari kelurahan. Kalau itu memang baik dan bisa digunakan, alangkah baiknya diseragamkan untuk di wilayah kita. Sehingga nanti biar sama Pak. Oh RT sana pakai itu, oh warga kita pakai itu sehingga sama. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Tegal Gede tambah apa Pak? Amin Pak. Amin Pak. Ya, kecamatan tambah melangit Pak. Oh, amin juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait 3 poin pertanyaan. Ovium seperti apa dan apa sanksi bagi perbedaan sanksi bagi pengguna dan pengedar, dan yang terakhir yaitu terkait pendataan bagaimana, apa diseragamkan atau bagaimana. Monggo yang merasa lebih lebih menguasai untuk menjawab 3 pertanyaan, lebih berkompeten. Betul. Monggo. Terima kasih untuk Valium ya. Valium. Tentunya untuk narkoba sendiri semakin lama perkembangannya untuk jenisnya pun semakin banyak ya, semakin bervariasi. Terakhir untuk kemarin saya sempat browsing juga, untuk terakhir sampai sekarang sudah ditemukan itu 90 jenis Pak untuk narkoba itu sendiri. Sudah sangat luar biasa, yang sebelumnya itu tercatat hanya 80. Berarti ditemukan untuk jenis-jenis baru. Mungkin salah satu diantaranya adalah Valium. Barusan sempat browsing juga, untuk Valium itu ternyata adalah obat antidepresan seperti diazepam seperti itu. Hanya saja tentunya untuk penggunaannya itu perlu adanya resep dokter Pak. Dinamakan penyalahgunaan pada saat obat-obat seperti ini disalahgunakan tentunya, jadi melanggar hukum. Berbeda dengan halnya penggunaannya dilakukan oleh sesuai petunjuk dokter. Jadi dokter yang gunakan itu sudah bukan termasuk lagi dalam penyalahgunaan. Terus bagaimana dengan konsekuensinya untuk hukumnya itu sendiri? Tentunya untuk pengguna, pengedar, kurir dan sebagainya yang terlibat di dalamnya, ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Hanya saja untuk pembagiannya tentunya ada perbedaan di dalamnya. Namun khusus untuk pengguna lebih disarankan adalah menjalani rehabilitasi, tapi tentunya itu sesuai dengan putusan dari hakim. Hal itu sempat saya baca di sebuah buku kuliah, tentunya terkait kriminologi Pak. Ternyata pengguna untuk narkoba dalam kriminologi itu dikategorikan dalam hal dia adalah tersangka sekaligus korban. Hal itu tentunya menjadikan sudut pandang kita bagaimana mencarikan solusi untuk pecandu narkoba seperti ini. Dia adalah orang-orang yang butuh bantuan kita. Oleh sebab itu himbauan kami tentunya masih sama. Silahkan hubungi kami memang apabila dibutuhkan terkait ini. Tentunya kami akan mengambil jalan terbaik nantinya yang sekiranya masih dalam salah satu asas hukum, yakni asas manfaat seperti itu. Mungkin dari jawaban yang saya berikan bagaimana Pak? Baik, cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya sepertinya Pak Lurah ini yang Ya,
tentang ini terkait pendataan, Pak. pendataan. Nah, monggo Pak Lurah. Ya, terima kasih atas saran, masukan dan pertanyaannya. Dan memang di wilayah lingkungan RW 4 ini yang dikomandoi oleh Pak Har ini bisa menjadi semacam pilot project lah Pak, atau teladan bagi yang lainnya gitu. Saya melihat pengelolaan rumah kos atau rumah pemondokan, kemudian pengawasannya sudah ada CCTV, tidak hanya mengarah kepada rumah kosnya tapi juga mengarah kepada jalan sekitarnya. Yang ini nanti mungkin Pak Insem bagian dari pos kamling online ya. Ya, kapan waktunya dan seperti apa bentuknya? Ya, ditunggu saja nanti kayak gitu Pak Insem ya. Iya, betul gitu ya. Nah, saran masukan terkait pendataan itu memang menarik dan baik sekali. Makanya kita sudah siapkan database Pak. Database alhamdulillah ini juga atas peran dan partisipasi juga dari warga 04 ini ya Pak Nurul Ihsan ya, mungkin juga monitor di sini. Terima kasih warganya Pak Har juga ini sudah membantu kita membuatkan database yang kemudian tapi outputnya atau secara umumnya itu bisa dimonitor di portal Satu Data Kelurahan Tegal Gede. Namun secara detail kita sudah punya data warga, kapan dia masuk, kapan dia keluar, sehingga itu tadi sebagaimana saya sampaikan tadi, orang yang berniat buruk, orang berniat jelek ya jangan coba-cobalah masuk di Kelurahan Tegal Gede, karena nanti akan kita monitor sedetail mungkin insya Allah gitu ya. Dan seperti itu data-data itu juga tentu kita akan jaga, jangan kerahasiaannya, karena ini juga tidak semuanya dikonsumsi oleh publik. Transparan boleh tapi tidak telanjang gitu ya. Dan malam hari ini kegiatan ruang diskusi terbuka ini juga bagian dari publikasi, bagian dari transparansi, sehingga siapapun yang ingin berdiskusi di sini ya monggo kita welcome, asalkan bahasannya itu bersifat inklusi, bersifat terbuka, dan juga itu bisa dan boleh untuk diikuti oleh seluruh masyarakat baik itu secara offline maupun online. Ruangan ini pun juga terbuka, mau digunakan untuk berbagai kegiatan, tapi khusus sementara ini untuk warga Kelurahan Tegal Gede. Ataupun mungkin dari OPD-OPD yang lain, mungkin Pak Camat juga ada program sosialisasi dari ya menjelang pemilu ini, dari para penyelenggara juga ingin bisa diskusikan dengan baik ya. Nah, ini juga ada sponsor yang menarik ini. Kamera di zoom ya. Ternyata Pak Lurah punya bakat marketing ya. Ya ini bagian apa? Oh ngopi Mas. Tanpa intonasi ya. Ya itu kan ada intonasinya. Ya ngopi Mas itu ngobrol pintar bersama masyarakat ya. Ini diinisiasi oleh 3 pilar Kelurahan Tegal Gede. Sudah 1 tahun ini berjalan. Memang ada yang online kita sampaikan, ada yang di beberapa komunitas-komunitas. Kita selalu ingin tahu gitu ya, bukan kepo tapi ya, ingin tahu maksudnya itu apa keluhan dari masyarakat, apa yang informasi yang didapatkan dari masyarakat. Itu tentu akan kita serap, jika memang perlu segera kita tindak lanjuti, jika ini perlu kita laporkan ke pimpinan ya kita harus laporkan ke pimpinan. Kenapa? Yaitu tadi, setiap ada kejadian baik itu yang mencurigakan, mengkhawatirkan atau ada indikasi ke arah-arah yang negatif, monggo silakan segera informasikan, khususnya warga masyarakat Kelurahan Tegal Gede ini, baik secara offline maupun secara online. Kita punya kanal-kanal laporan ya, baik itu di website, di sosial media, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter atau X ya sekarang itu sosmed, maupun via WA. Ada WA hotline, WA Pak Lurah, insya Allah juga sudah tersebar di seluruh Kelurahan Tegal Gede ya. Yang belum tahu berarti jarang monitor sosmednya kita gitu. Nah atau orang Tegal Gede Pak. Demikian juga nomor WA-nya Pak Babinsa, Pak Babin Katipmas ya, juga ada Pak Tarigan di sini, semuanya sudah diketahui dengan mudah sehingga bisa disampaikan lewat situ. Atau misalnya takut menyampaikan ya di WA saja, Pak saya ingin ketemu, tapi ketemunya jangan berdua, bahaya nanti.
Ya kan nanti kita akan rame-rame hadir di situ, apa persoalannya disampaikan, insya Allah kerahasiaannya akan kita jaga. Apalagi itu juga nanti terkait dengan topik kita seperti narkoba, karena ini kan juga terkait dengan jaringan biasanya. Nah, kita akan rahasiakan, kita akan jaga. Yang terpenting adalah ketentraman, ketertiban bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kelurahan Tegal Gede. Itu saja, terima kasih.